Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini TV Lebaran akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah perkampungan mati ya, yang berada di Kapanewon, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dan kini tersisa seperti ini teman-teman, bangunan-bangunan kosong atau rumah-rumah kosong seperti yang saya tunjuk-tunjuk ini ya. Ini adalah salah satu rumah kosong yang berada di komplek ini. Dan tentu saja rumah kosong ini menjadi saksi bisu akan sejarah warna-warni kehidupan bagi pemiliknya. Dan nanti lokasi ini atau komplek ini akan diganti dengan bangunan-bangunan beton yang menjadi Universitas UIN Sunan Kalijogo ya. Jadi nanti lokasi yang kayak gini ya, yang sangat rimbun, sangat ya banyak pepohonan-pepohonan ini nanti akan digantikan oleh beton-beton yang menjulang tinggi ya. Dan tempat yang sepi seperti ini pun nanti akan jadi ramai, jadi riuh ya, akan didatangi oleh berbagai orang ya, berbagai suku ya, dari berbagai kota yang akan datang kemari untuk menimba ilmu ya. Ya inilah teman-teman ya, saksi bisu akan sejarah yang akan tertoreh ya. Kenapa ya? Karena lokasi yang begitu sepi, lokasi yang begitu rindang seperti ini nanti akan berubah total ya. Bayangkan aja teman-teman ya, kampus-kampus sekarang itu kan mewah-mewah ya, penuh dengan bangunan-bangunan mewah, dan berkumpul banyak orang dari berbagai lini ya, dari berbagai mungkin juga suku ya. Dan nanti juga di situ ada banyak struktur-struktur ya, ada dosen, ada rektor, ada mahasiswa, ada satpam, ada macam-macam, ada kantin ya, dan banyak sekali. Dan inilah saksi bisu nanti yang akan bercerita ya, bahwa lokasi yang nanti akan ramai itu sebelumnya seperti ini ya, sangat sepi ya. Dan saya akan mencoba masuk ke salah satu rumah kosongnya. Kondisinya seperti ini ya. Nih teman-teman ya, sangat hening sekali, sangat sunyi sekali. Padahal mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, lokasi ini mungkin pernah terdengar tangisan anak kecil, rintihan mungkin kita kena paku ya, ibaratnya ya, berbagai macam peristiwa yang ada di sini mungkin ya. Dan di sini pun kami menemukan sebuah patung ya. Ini patung dewa patung ini. Tapi kalau dari struktur patungnya kayaknya patung yang muda ya. Tapi nggak tahu juga ya, karena kan lokasi di sekitar sini tuh juga ditemukan atau pernah ditemukan jejak-jejak batuan-batuan masa lalu ya, kayak ya patung-patung mungkin Linggazoni ya, yang contohnya yang berada di Goa Selarong ya. Jadi lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari Goa Selarong ya teman-teman ya. Saya akan tutup kembali teman-teman ya, sembari kita berkhayal menutup pula sejarah dari rumah ini, yang nanti rumah ini akan berganti menjadi riuh, menjadi ramai ya, dengan ya mungkin gelak tawa, candaan dari para mahasiswa, dari para dosen mungkin ya, atau mungkin dari dari berbagai macam orang ya, atau suku yang akan datang kemari ya. Lah inilah teman-teman ya, suasana dari komplek kampung mati ya, yang ada di Kapanewon, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, yang nanti akan berganti menjadi julangan beton-beton tinggi ya. Wah inilah ya, saya juga agak
terenyuh juga ya melihat kondisi yang seperti ini, yang masih rindang, masih sejuk, masih sunyi, masih hening. Tapi nanti akan menjadi riuh, menjadi suara teriakan mahasiswa, menjadi bising dengan suara motor berlalu lalang. Karena kan nanti akan tumpuk bruk ya, semua akan kesini. Para pelajar itu ya, kos-kosan akan menjamur di sini ya. Keheningan akan lenyap ya, berganti dengan keriuhan dan keramaian ya. Dan ini teman-teman, saya akan menuju pula sebuah lorong ya, ini lorong sepi atau jalan setapak sepi ya. Saya akan mencoba masuk, apakah di sana juga terdapat jejak-jejak rumah-rumah kosong yang ada di komplek ini ya. Ternyata masih teman-teman ya. Inilah, di kejauhan sana kita sudah melihat penampakan sebuah rumah ya, yang rumahnya itu betul-betul sangat ke dalam ya, atau sangat masuk ke dalam. Dan di sini pun kita melihat patok-patok ya. Kayaknya patok-patok ini dibuat oleh panitia dari pembangunan universitas ini atau ya dari pemerintah ya. Karena UIN itu kan termasuk juga universitas pemerintah. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, perjalanan kita mengeksplor dari perkampungan mati yang ada di Kapanewon, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Kita akan masuk ke lokasi itu teman-teman ya. Yang di depan kita itu terlihat sebuah hamparan rumah yang masih terlihat kokoh ya, dan terlihat sangat megah ya, yang kini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan saya yakin di sana pernah tertoreh sebuah histori, entah itu tertawa, entah itu suka, duka, cita ya, yang kini sudah tinggal kenangan ya. Sekarang sudah sunyi, hening, dan ya mungkin malah menjadi penghuninya itu berganti dari alam lain itu ya, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, di sini pun juga kita melihat sebuah sumur ya. Ini sumurnya sangat dalam sekali ya. Ya kalau di perbukitan ya memang dalam seperti ini ya. Bagaimana dulu membuatnya ya, yang kita harus melubangi tanah sedalam itu ya untuk mencari setetes air ya. Nah inilah teman-teman yang kita akan mencoba masuk ke rumah ini. Kita coba akan membaca histori-histori yang pernah tertoreh di sini ya. Dan nanti bayangkan teman-teman ya, lokasi yang sesunyi ini, sehening ini, nanti akan berubah menjadi lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru ya, yang mungkin saat ini tuh pas kita datang ini hening ya, besok akan berganti dengan suara gelak tawa dari mahasiswa dari perkelas ya, dari berbagai fakultas ya. Mereka ada yang cerita ini cerita itu ya. Jadi akan menjadi riuh, akan menjadi keramaian dari lokasi ini, yang sekarang itu kita lihat ya masih terlihat kosong, hening, sepi. Ya inilah sebuah sejarah ya teman-teman ya, bahwa kemodernan ini ya, atau kemilenialan ini ya, akan mengubah zaman ya. Saya akan mencoba masuk ke sebuah kamar ya ini teman-teman ya. Ini kamar ini menorehkan sejarah apa di masanya ya. Ini ada sebuah lukisan ya, lukisan pantai. Apa kemungkinan besar penghuninya ini pernah ke pantai ya. Terus mungkin banyak kenangan di pantai, terus ditorehkan kenangan itu di tembok ini ya.
Di sini pun juga tertoreh nama-nama seseorang. Apakah nama-nama ini adalah orang-orang atau keluarga-keluarga yang ada di rumah ini? Nah ini teman-teman nih, nih. Ini sebuah kamar. Entah ini kamar siapa, tapi saya yakin kamar ini mempunyai histori di masanya. Histori bagi si empunya. Kita akan mencoba melangkah lagi ya teman-teman ya, mencari jejak-jejak histori yang ada di sini. Wah ini saya juga bikin kaget teman-teman ya. Di sini kita menemukan sebuah foto. Yang foto ini adalah foto muda dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 atau Gubernur Yogyakarta di masa muda. Inilah teman-teman ya. Ini berarti penghuni ini ya ibaratnya sudah sudah mungkin ya, kalau usia mungkin sudah 50 tahun atau 60 tahun ya. Karena kalau dilihat dari fotonya itu kan kayak foto lawas ya. Jadi kemungkinan besar juga bahwa bangunan ini juga sudah lama dibangunnya ya. Kita akan mencoba keluar lagi teman-teman ya, untuk mengeksplor lagi dari lokasi ini. Ya di sini sangat kotor sekali ya, tapi kalau dari segi bangunan, dari bahan-bahan kayunya itu masih bagus ya. Kalau dilelang nih, wah sangat untung sekali ya. Apalagi bangun rumah di zaman sekarang kan gak murah ya. Nah ini kalau misalnya dibeli orang terus ditempati, ini sangat untung sekali ya. Beli bekas tapi masih bagus ya. Di sini pun banyak berbagai kamar ya, dan saya yakin penghuni dari lokasi ini sebelumnya ya mungkin jumlahnya tidak cuma 3 atau 4 ya, mungkin lebih ya, atau mungkin ya 7 gitu ya. Karena ditandai dengan banyak sekali kamar-kamar yang ada di sini, dan rumahnya itu juga besar ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada lemari-lemari. Dan lemari-lemari ini juga saksi bisu akan baju-baju yang pernah diselipkan di situ ya. Dan di belakang ini juga ada sebuah sumur lagi teman-teman ya. Seandainya waktu dapat diulang atau diputar kembali, mungkin saya ingin memutar kembali waktu itu, hingga kita bisa melihat kemeriahan, keriuhan, kebahagiaan dari keluarga ini ya, yang kini harus meninggalkan rumah ini karena sebuah proyek pemerintah yang memang harus dijalankan ya. Kita akan coba berjalan lagi teman-teman ya, untuk mencari jejak-jejak masa lalu yang ada di komplek perkampungan mati ini. Nah ini kita jalan lagi teman-teman ya. Siapa tahu kita menemukan jejak-jejak sepatu Cinderella ya, atau mungkin selendang bidadari yang ada di sini, atau mungkin mereka tahu kalau rumah ini kosong terus mereka bersinggah sementara ya. Nah ini teman-teman ya, suasananya begitu hening. Kita buktikan aja teman-teman ya, kita sinkronkan saja nanti suasana ini dengan di saat nanti Universitas UIN Sunan Kalijogo yang kedua ini dibangun di sini ya. Tentu akan merubah segalanya, hampir 180 derajat berbeda. Lokasi yang begitu hening, sepi, tenang, nanti akan menjadi kebisingan, menjadi keramaian, menjadi penuh dengan suara dari mana-mana ya. Dari fakultas ini, fakultas itu, ada rapat, ada kos-kosan. Ya, inilah sebuah torehan sejarah, perjalanan sejarah ya. Nah ini teman-teman, saya berjalan ke belakang, kita menemukan sebuah rumah yang lebih bagus atau lebih megah ya. Rumah ini saya yakin di masanya termasuk rumah yang sangat sangat mahal ya, atau mengartikan bahwa yang punya ini adalah orang kaya ya, kalau kita lihat dari struktur bangunannya ya. Dan ini adalah lokasi dari sekitar rumah ini, dan saya yakin di saat masih eksis perkampungan ini, di sini masih mungkin ya terdengar
suara-suara dari masyarakat sini yang mungkin sedang ngerumpi, sedang ngobrol-ngobrol di sini, atau mungkin sedang berkebun di sini ya. Nah, inilah lokasinya teman-teman ya. Begitu hening dan tenang. Tapi nanti sebuah bangunan besar bertuliskan UIN Sunan Kalijogo akan mengganti keheningan ini dengan keramaian, dengan diskusi, belajar, atau mungkin ya pelajaran-pelajaran, tafsir-tafsir ya, dan lain sebagainya. Atau juga nanti akan berganti dengan cerita percintaan dari mahasiswa, atau mungkin ya lain sebagainya lah, banyak sekali. Namanya juga dari berbagai orang, dari berbagai suku, berbagai sifat, berbagai lini akan tumplek-plek di sini menjadi satu ya, dalam sebuah universitas ya. Apalagi kan universitas ini adalah universitas negeri, tentu akan banyak peminatnya yang akan datang kemari ya. Dan saya akan mencoba masuk mendekat ke rumah yang berwarna apa ini teman-teman ya, kuning ya. Kita akan mencoba melihat histori-histori, kenangan-kenangan yang pernah tertoreh di rumah ini. Ini ada tulisan G, ini apa maksudnya ya. Kalau dilihat dari struktur rumahnya, ini rumahnya masih bagus, nyaman ya. Ini juga terbuat dari batu bata. Itu menandakan kalau rumah ini dari segi kekuatan kokoh ya. Kalau sekarang kan sudah banyak juga yang menggunakan kayak herbal itu ya. Jadi kalau saya sih lebih kokoh batu bata ya, meniru nenek moyang kita ya dalam membuat candi-candi itu kan juga dari batu bata ya, kokoh ya. Atau mungkin dari apa, kita ambil apa itu ilmu membuat benteng-benteng keraton itu kan juga dari batu bata ya. Itu menandakan, menyimbolkan kekokohan ya. Nah ini teman-teman, inilah ruangan-ruangan yang ada di sini yang menorehkan sejarah, cerita, drama dari penghuninya ya. Di sini pun ada kayak apa ini, besean ya. Di sini juga ada kayak tempat kacamata ini teman-teman ya. Ya ini. Kita akan mencoba masuk lagi. Ini juga ada obat nyamuk, itu menandakan di sini pernah mungkin dibuat begadang ya, atau mungkin bertapa ya, atau mungkin mengheningkan diri ya di sini ya, karena lokasinya memang sepi dan hening sekali. Sebenarnya rumah ini rumah bertingkat teman-teman ya, tapi kita belum berani untuk naik ke atas ya. Kita coba nanti naik ke atas untuk menelusuri lagi jejak-jejak kenangan histori dari rumah ini ya. Nanti semoga aja ini liputannya sukses ya, hingga kita punya semangat lagi untuk mengeksplor atau mengekspedisi dari rumah yang megah ini, yang rumah kosong ini ya. Saya yakin di atas sana ada sesuatu hal ya, atau mungkin ada kenangan-kenangan yang perlu kita persembahkan atau kita liputkan buat pemirsa TV Lebaran ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini, dimana kali ini TV Lebaran meliput sebuah kenangan histori dari perkampungan mati ya, yang nanti akan diubah menjadi sebuah universitas besar, yaitu Universitas UIN Sunan Kalijogo. Video ini akan menjadi torehan sejarah, rekaman sejarah, di mana lokasi nanti yang kalau sudah jadi itu ramai sekali, penuh dengan bangunan-bangunan megah. Sejatinya dahulu kala lokasinya seperti ini, hening, sunyi, dan ya senyap ya, bikin merinding hati ya. Karena apa? Karena ya bagaimanapun juga lokasi ini pernah tertoreh ribuan cerita, ribuan drama, ribuan sejarah bagi penghuninya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar-iktibar bersama, dan berhiburan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah penampakan dari rumahnya ya teman-teman ya. Masih megah, masih kokoh ya. Andai kita punya rumah seperti ini mungkin ya sudah bangga ya, rumah kayak gini ya.
Kita bisa duduk-duduk santai di atas sana sambil ngopi-ngopi ya, dan disuguhkan pula dengan pemandangan yang masih ranum ya. Ya itu aja teman-teman ya, kita nanti sambung kembali.